Shalom saudaraku yang terkasih, salam Pastor Rong Langit. Di dalam sekolah tinggi teologi ada pelajaran tentang penafsiran. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Pastor Rong Langit akan menjabarkan penafsiran sederhana hanya dengan melihat teks Alkitab. Dan kebetulan di dalam teks Alkitab ini kadang kita, kalau kita baca Alkitab, kadang kita kayak maksudnya apa, kemudian nanti 5 bulan lagi kita baca, kayak mulai nangkap sedikit. 4 bulan lagi kemudian kita baca lagi, mungkin maksudnya ternyata ini begitu. Jadi di dalam Alkitab sekalipun tulisannya bisa kita baca, terkadang maknanya itu sulit untuk kita temukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Pastor Kolong Langit kali ini akan menjabarkan mengenai penafsiran sederhana. Kita akan lihat teks di Matius 16 ayat 5 sampai dengan 12. Bapak Ibu yang memiliki Alkitab boleh dilihat ya, di situ judul perikopnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Baiklah, mungkin saya akan jabarkan saja, saya tidak baca, tapi saya sudah baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu murid-murid Yesus lupa membawa roti, ya. Murid-murid Tuhan Yesus lupa bawa roti. Terus Yesus bilang, hati-hati dengan roti Saduki atau roti orang Saduki dan orang Farisi. Maksudnya di sini Yesus bilang hati-hati dengan ragi mereka gitu, ragi orang Farisi dan orang Saduki. Jadi murid-murid bilang begini dalam hati mereka, mereka sambil ngomong kan satu sama lain, itu Yesus bilang, dia bilang begitu karena kita lupa bawa roti. Jadi Yesus bilang begitu, hati-hati kita beli ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki gitu. Jadi mereka menangkapnya bahwa itu beneran roti atau ragi begitu. Nah, karena Yesus tahu isi hati mereka dan perbincangan mereka, Yesus bilang, kenapa kalian pusing akan roti atau ragi? Maksud saya bukan ragi maupun roti. Kenapa kalian pusing? Mau kalian gak bawa roti, mau kalian gak bawa ragi, kenapa kalian khawatir akan kehidupan ini? Kalian bersama dengan saya, tapi kalian khawatir tentang makanan kalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penafsirannya adalah Yesus menyampaikan tentang ragi dan roti bukan secara hurufiah, secara huruf harafiah gitu, tetapi itu suatu pengandaian atau perumpamaan. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah kalian jangan percaya dengan ajaran orang Saduki dan orang Farisi. Ajaran Yesus umpamakan sebagai roti atau ragi. Jadi Yesus bilang kepada murid-muridnya, hati-hati dengan ajaran orang Saduki dan orang Farisi. Bapak Ibu, coba kita bedah dulu. Kenapa Tuhan Yesus bilang ajaran dan diumpamakan sebagai roti? Nah, di sini. Bapak Ibu, roti ini pada zaman bangsa Israel, pada zaman Tuhan Yesus di abad pertama, roti ini adalah makanan sehari-hari. Ibaratkannya kita orang Indonesia, roti kita yaitu beras gitu. Roti ya roti, beras ya beras. Nah, beras makanan pokok, makanan utama kita itu beras, dimasak jadi nasi, itu kita makan gitu. Nah,
Kalau kita makan beras atau nasi, kita menjadi kuat dan kita bisa beraktivitas. Kalau kita nggak makan, pasti kita lemas, pasti kita ngapa-ngapain malas, dan aktivitas-aktivitas berat kita mungkin nggak akan sanggup. Tetapi kalau kita makan, kita kenyang, nah kita bisa jadi kuat. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, roti yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah ajaran orang Farisi. Karena begini, roti dari Tuhan Yesus, ajaran dari Tuhan Yesus itu menghidupkan, menguatkan, dan itu menjadi sumber kehidupan. Kita bisa melakukan apapun dengan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi ajaran orang Saduki atau ajaran orang Farisi yang mereka ajarkan adalah ajaran nenek moyang atau ajaran manusia, hal-hal tahayul dan ajaran yang diajarkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ajaran yang menyimpang dari orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi inilah yang perlu dikhawatirkan dan harus waspada. Jangan sampai kita memakan roti orang Farisi atau memakan ragi orang Saduki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus bilang gini, kenapa kalian pusing soal roti? Kenapa kalian pikir itu adalah roti? Kalian gak ingat ya? Waktu 4.000 orang berkumpul, semuanya makan dan tidak ada satu orang pun yang tidak makan. Tetapi masih ada sisanya. Atau kalian lupa juga dengan 5.000 orang, belum termasuk perempuan. Kalian semua makan, hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Terus kalian kumpulkan sisanya ada berapa bakul? 12 bakul. Nah, jadi maksud saya bukan roti, bukan ragi, tetapi ajaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, kita harus tetap mengikuti ajaran Tuhan Yesus atau roti dari Tuhan Yesus. Semua mau nggak makan roti dari Tuhan Yesus? Karena kita percaya roti dari Tuhan Yesus itu memberikan kita tenaga, menguatkan kita, dan memberikan kita kehidupan. Dengan kehidupan dari Tuhan Yesus kita bisa bekerja keras, kita bisa berjuang, melakukan segala aktivitas baik yang ringan maupun yang berat. Kita berjuang, kita mengerjakannya dengan semangat dan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin sekian saja penafsiran sederhana dari Pastor Kolong Langit mengenai ucapan Yesus tentang berhati-hatilah dengan ragi atau roti orang Farisi dan Saduki. Jangan terpesona dengan ajaran mereka. Tetaplah pada ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, salam Pastor Kolong Langit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.